negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, ardul mau'un, negeri yang dijanjikan, kalian akan kembali ke sana. Menurut mitologi, mitos, pikiran mereka, tapi mereka meyakininya. Mereka meyakini akan turun nabi terakhir, Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Tapi Mesias itu tidak mau turun sebelum dia melihat ada 5 perkara, ada 5 hal yang ditunggu, barulah Mesias itu turun. Dan mereka menyiapkan itu dengan persiapan yang sematang-matangnya. Yang pertama, Mesias baru mau turun kalau seluruh Yahudi kembali ke bumi yang dijanjikan, dan mereka betul-betul kembali ke bumi yang dijanjikan itu. 1946 mereka berusaha sekuat mungkin, bagaimana supaya kita bisa kembali. Yang penting balik kampung, yang penting kita balik ke negeri kita, karena Mesias tidak mau turun kalau kita tidak bisa kembali. Berusaha sekuat tenaga, jumpai sultan-sultan Islam yang bisa dibeli, tapi umat Islam tidak bisa dibeli. Iman mereka terlalu mahal untuk dibeli. Mereka sudah menjual nyawa mereka, diri mereka dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin innallaha ashtara minal mu'minin, Allah sudah membeli dari orang mukminin amwalahum, harta mereka, wa anfusahum, nyawa mereka, bi anna lahumul jannah, mereka sudah dibeli dengan surga. Nyawa yang ada dalam dirimu bukan milikmu, hartamu, mobilmu, rumahmu bukan punyamu, itu semua punya Allah. Sudah lama dibeli Allah, sebelum kau lahir ke dunia sudah dibeli Allah. Dibeli dengan apa? Dengan surga. Barang yang sudah dijual tidak boleh dijual 2 kali. Diri yang sudah dijual kepada Allah, harta yang sudah dijual kepada Allah, maka tidak boleh dijual lagi kepada manusia. Raja-raja, sultan-sultan Islam tidak mau menjual, tapi mereka licik. Mereka gunakan anak bangsa umat Islam yang kulitnya sama dengan kita, yang wajahnya sama dengan kita, yang bahasanya sama dengan kita. Mustafa Kemal Atatürk bukan orang Yahudi, bukan orang kafir, orang Islam. Bahasanya bahasa Turki, wajahnya wajah Turki, tapi dia yang menggulingkan kesultanan Turki. 1924 berakhir khilafah Islamiyah, lemah umat Islam. Di saat itulah mereka mengambil, mencaplok, lalu kemudian akhirnya mereka kembali beramai-ramai. Mengapa mereka kembali ke tanah yang tandus ini? Bukankah mereka sudah hidup nyaman, enak di Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman? Hampir di setiap negeri ini ada Yahudi. Kenapa mereka mesti kembali? Karena mereka meyakini ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka menyebut nenek moyang mereka itu Israel. Isra artinya hamba, El Tuhan. Israel hamba Tuhan, hamba pilihan Tuhan. Tapi Israel punya makna lain. Isra musari El lillah. Israel musari lillah, orang yang pernah bergulat dengan Tuhan. Moyang kami hebat. Apa hebatnya? Pernah bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Tuhan kalah ketika bergulat dengan nenek moyang kami, dan akhirnya ketika Tuhan kalah, lalu Tuhan pun memberikan hadiah. Hai Israel, aku kalah bergulat dengan engkau, maka sebagai kompensasinya aku berikan kepada engkau inilah tanah. Itulah dia tanah Palestina, dan mereka meyakini itu setengah mati. Ustadz ngomong begini sumbernya dari mana? Judul bukunya Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, sejarah agama Yahudi, ditulis oleh seorang penulis ulama besar Mesir, pakar Yahudi, penerjemah Abdul Somad. Yang kedua, Mesias sedang menunggu. Mesias melihat ke bawah. Kalau dia tengok di bawah masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun. Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentang karpet hijau, baru dia turun ke bawah. Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman hijau, penghijauan yang luar biasa. Dan ketika Israel masuk ke Palestina, mereka ambil tanah itu, mereka hancurkan rumah orang Islam, mereka buat tembok panjang. Penjara terbesar dan terpanjang di dunia adalah Palestina. Bayangkan, umat Islam terisolir dan mereka tanami hijau-hijau. Makanya Allah berkuasa, Allah mau tunjukkan kuasa, lalu Allah buat tanaman hijau itu menyala
dalam pokok yang hijau itu menyala beberapa bulan yang lalu. Heran orang, Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Kalian tidak mau tolong Palestina, aku yang akan menolongnya. Tanaman yang hijau yang mereka tanam itu tiba-tiba terbakar, tidak ada yang bisa mematikannya. Sampai-sampai reporter wartawan Amerika mengatakan tidak ada yang bisa mematikan kebakaran ini kecuali Tuhan, karena Dia yang membakarnya. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, tanaman apa yang mereka tanam? Persis yang dikatakan Nabi SAW, syajaratul gharqad, pohon gharqad. Begitu jugalah Mesias akan turun ke bawah kalau dia melihat sudah hijau semua, karena mereka meyakini, amat sangat meyakini itu. Mereka menanam pohon gharqad itu. 3. Kapan Mesias akan turun? Mesias akan turun kalau Babilonia dibantai terus. Makanya mereka punya program bantai Babilonia, hancurkan Babilonia. Kenapa mereka marah dengan Babilonia? Karena Raja Babilonia pernah menghancurkan kekuasaan mereka. Raja Babilonia yang mereka maksud adalah Nebukadnezar. Nebukadnezar Raja Babilonia menghancurkan kerajaan nenek moyang mereka. Mereka punya dendam kesumat yang luar biasa. Salah satu sifat Yahudi, dendam kesumat yang tak pernah mati. Walaupun sudah terjadi ratusan tahun, ribuan tahun lalu, tetap anak cucunya sekarang dendam. Hantam Babilonia, hantam Babilonia. Karena Babilonia negerinya Nebukadnezar, anak cucunya mesti dihancurkan. Mana Babilonia itu? Babilonia adalah Irak. Makanya setiap naik presiden Amerika yang didukung oleh Yahudi, mereka akan membantai Babilonia, Irak. George Bush naik, apa yang dilakukan George Bush? Membantai Irak. George Bush Junior, anak George Bush naik, apa yang dilakukan George Bush Junior? Membantai Irak. Naik Obama, apa yang dilakukan Obama? Membantai Irak. Kenapa yang sekarang ini, siapa namanya? Donald Trump. Payah ingat nama orang kafir. Kenapa Donald Trump tak membantai Irak? Karena Irak sudah hancur babak belur, tak perlu lagi dibantai. Sumur-sumur minyaknya sudah punya kita. Negeri itu sudah menjadi negeri boneka, hancur lebur. Saddam Hussein barulah orang paham. Dulu kita terikut-ikut dengan kata-kata mereka di Reuters. Saddam Hussein raja yang zalim, Saddam Hussein orang yang jahat, Saddam Hussein. Tapi begitu Saddam Hussein digantung, apa kata dia di tiang gantungan? Allahu Akbar, patah lehernya, mati Saddam Hussein, meninggal dunia. Sekarang orang baru sadar, ternyata Saddam Hussein menyelamatkan negeri itu. Yang kelima, apa yang mereka lakukan untuk Palestina? Mereka meyakini ada Temple of King Solomon, tempel kuil King Solomon, Raja Sulaiman. Petang pula orang Indonesia latah, dikatakannya Sulaiman ini kerajaannya bukan di Palestina, di Yogyakarta, Sleman. Kata dia, King Solomon itu punya tempel kuil, dan Temple of King Solomon letaknya pas di bawah Al-Masjidil Aqsa. Apa maknanya? Mereka mengeruk setiap hari bulldozer, traktor, ekskavator, terus mengeruk keliling Masjidil Aqsa. Mereka ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa. Tulis Temple of King Solomon, enter, pilih image, tampak gambar replika. Inilah kerajaan Sulaiman yang ada di bawah Masjidil Aqsa. Akan mereka naikkan. Mereka sudah bangunkan rumah kecil replikanya. Yang terakhir, yang kelima, akan turun Mesias. Kapan itu terjadi? Ketika terjadi perang besar. Sebetulnya dalam agama Islam sudah dituliskan yang dimaksud dengan Mesias itu siapa. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yang dimaksud dengan yang dinanti-nanti mereka itu adalah Dajjal. Dajjal itulah sesungguhnya yang sedang mereka nanti. 70,000 Yahudi wara'ad Dajjal.
ada 70.000 Yahudi yang akan berada di belakang Dajjal ketika dia turun nanti. Makanya tiap hari, tiap petang kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dajjal itulah yang sedang mereka tunggu, Dajjal itulah yang sedang mereka nanti-nantikan. Kita menantikan kedatangan, dia pun juga menantikan akan kedatangannya. Bedanya apa? Mereka meyakininya dengan semangat mereka luar biasa. Mereka bangkit. Umat Islam percaya, padahal tiap hari dia katakan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tiap hari dikatakan, tiap hari diucapkan, tapi dalam hati betul tak Dajjal ini datang? Entah iya entah tidak. Mereka yakin Dajjal akan datang, tapi mereka katakan itulah pemimpin kami, itulah Tuhan kami, itu adalah jelmaan daripada Tuhan kami, itu yang akan menghancurkan dunia, dia akan menjadi panutan kami. Kita berkata itu musuh kami, tapi kita pun ragu entah musuh entah tidak. Oleh sebab itu kita minta ampun kepada Allah atas kurangnya iman.